Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi 4 akan menjelaskan mengenai tugas arsitektur perangkat lunak. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rindi, berikutnya yaitu Ikhlasul Amal, Agil Fanji, Muhammad Fauzansyah, dan yang terakhir Siti Nurul Hikmah Salam. Nah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Fauzansyah. Pada Fauzansyah saya persilakan. Oke, yang pertama itu ada ASP, Application Service Provider. ASP ini adalah sebuah bisnis model yang menyediakan manajemen dan solusi berbasis komputer yang terdistribusi dan layanan pada pelanggan melalui internet. ASP kadangkala menunjuk sebagai aplikasi on demand. Sebagai contoh, memberikan akses pada program khusus menggunakan HTML atau teknologi lain. Next. Oke, saya lanjutkan. Adapun keuntungan kita menggunakan application service provider ini adalah yang pertama itu yang bisa kita dapat adalah biaya bulanannya yang tetap. Yang kedua itu adalah lebih simpel dan mudah karena di sini kita tidak harus mengurus penginstalan dan pemeliharaan software. Dan juga yang ketiga adalah keuntungannya yaitu lebih murah daripada membeli langsung karena kita tidak membutuhkan software ataupun hardware yang harus kita beli dengan harga mahal. Yang keempat itu adalah lisensi modelnya itu non perpetual. Yang kelima adalah selalu mendapat software dengan versi terbaru. Jadi setelah kita berlangganan setiap bulannya kita akan mendapatkan update software dalam versi yang terbaru. Yang keenam itu adalah tidak perlu memikirkan upgrade hardware-nya. Jadi akan otomatis mengupgrade. Mungkin begitu. Next. Selanjutnya, Software as a Service atau disingkat dengan SaaS. SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Oke, selanjutnya itu alasan perusahaan menggunakan SaaS. Yang pertama itu dapat menghemat waktu, kedua itu mudah dalam mengakses, yang ketiga itu memudahkan proses dalam analisa, dan yang terakhir adalah mengurangi biaya operasional. Selanjutnya. Oke, di sini ada karakteristik dari SaaS. Yang pertama, dikelola dari lokasi pusat, di mana pelayanan berupa perangkat lunak membuat pengguna tidak perlu repot untuk memikirkan mengenai pengelolaan. Hal ini karena software tersebut dikelola secara terpusat. Yang kedua, dapat diakses melalui internet, karena dikelola secara terpusat. Untuk dapat mengaksesnya, pengguna memerlukan koneksi internet. Hal ini berarti segala hal yang berkaitan dengan penggunaan software tergantung pada kualitas internet tersebut. Yang ketiga, ada pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari SaaS. Yang pertama ada keamanan data. Kekurangan pertama yang dimiliki oleh SaaS adalah keamanan data. Dengan permintaan yang terus meningkat dan bisnis yang semakin berkembang, permasalahan ini masih kerap terjadi. Oleh karenanya, perusahaan harus memahami betul profil dari penyedia layanan. Yang kedua, perlu konektivitas internet. Jadi, SaaS itu bertumpu pada layanan berbasis komputasi awan atau cloud computing. Dengan alasan tersebut, diperlukan koneksi internet untuk dapat mengaksesnya dengan maksimal. Tentu hal ini akan menjadi kendala tersendiri jika perusahaan atau pengguna pribadi memiliki konektivitas internet yang buruk. Dan yang ketiga, adanya keterbatasan fitur. Dalam beberapa kasus, terdapat penyedia layanan yang masih belum memiliki fitur yang lengkap meskipun pamornya sudah cukup baik. Oleh karenanya, sebelum menggunakan, perusahaan harus mengetahui betul apa fitur-fitur yang benar-benar dibutuhkan, serta memahami pelayanan apa saja yang diberikan penyedia jasa tersebut. Selanjutnya,
Ada contoh perangkat lunak dari SaaS. Yang pertama ada aplikasi Dropbox, kemudian ada Cisco WebEx, yang ketiga ada Salesforce, yang keempat ada Adobe Creative Cloud, dan yang kelima ada Office 365. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu web service. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Nah, manfaat dari web service yang pertama yaitu interoperabilitas atau web service memberikan layanan berupa koneksi internet, koneksi antar aplikasi untuk berbicara, serta berbagi data dan layanan. Yang kedua yaitu protokol standar, yaitu web service adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi. Yang ketiga yaitu komunikasi biaya rendah. Web service yang menggunakan mekanisme SOAP pada protokolnya di HTTP akan memberikan efek penggunaan internet murah. Selain SOAP, web service juga bisa diterapkan pada mekanisme reliable transport seperti FTP. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.